Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelavos Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saja berada, salam jumpa lagi kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya bagian yang hendak kita baca dan renungkan bersama ini memberikan kepastian kepada kita tentang kepemimpinan berorganisasi kita, entah itu di gereja atau di masyarakat, tetapi pola ini akan membawa kita untuk bersama-sama melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita melalui kepemimpinan secara alkitabiah. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk perjumpaan ini lagi. Tuntun kami dengan roh dan hikmat-Mu untuk belajar firman-Mu. Bagian perkataan demi perkataan ini meneguhkan setiap hati kami, agar firman Tuhan itu menjadi kepastian dalam hidup kami apa yang hendak kami kerjakan. Terutama pimpin kami supaya kami terus dapat mempelajari apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita terdapat di dalam kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-31 pada ayat yang kedua. Para imam dan orang Lewi ayat yang kedua berkata, Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada, bagian ini sebenarnya pada dasarnya berbicara tentang kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu mengatur secara berorganisasi, mengatur organisasi itu sehingga berjalan dengan baik dari tugas dan tanggung jawab berorganisasi itu. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang seorang raja yang namanya Hizkia. Dia harus membagi semua tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang ada. Seorang raja yang luar biasa, dan pada dirinya ia tampil untuk mencerahkan tetapi juga memberikan pembaharuan secara religius. Pembaharuan ini dimulai dari dalam dirinya, dan itu ditunjukkan di dalam cara kepemimpinannya kepada orang lain, kepada bangsa itu sendiri, atau kalau itu kita bilang dalam organisasi, maka dia akan menerjemahkan itu kepada anggotanya supaya mereka dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan dari tugas dan fungsi itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, 2 Tawarik pasal 31 ayat yang kedua ini berisi tentang pembagian tugas dan jabatan di antara imam dan orang Lewi. Nah, ini bagian yang sebenarnya mereka jalankan dalam tugas dan pelayanan mereka di rumah ibadat. Ayat ini juga sebenarnya secara spesifik menjelaskan tentang Hizkia mengatur pembagian tugas dan jabatan para imam dan orang Lewi sesuai dengan apa yang telah digariskan kepada mereka, yaitu jabatan mereka masing-masing di dalam rumah ibadat. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, kenapa sampai ini harus disampaikan oleh Hizkia sebagai pemimpin atau sebagai raja dalam pengaturannya kepada umat supaya ada keteraturan? Dan di sana sebenarnya yang dimaksudkan oleh Hizkia adalah pentingnya organisasi atau pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diberikan itu, supaya semua yang dijalankan itu terarah, teratur, tertib. Dengan demikian mereka belajar untuk bagaimana mempersiapkan segala sesuatu dari pembaharuan. Pembaharuan ini sehendaknya dimulai dari dalam diri pribadi. Dan itu dilakukan oleh seorang Hizkia.
sebagai raja. Dia tidak akan buat itu atau bilang kepada siapapun kalau dia sendiri tidak mengalami pembaharuan secara spiritual. Dan karena itu, untuk pembaharuan secara keseluruhan di dalam rumah ibadah itu, dia mengatur tugas tentang menjawab itu kepada siapa yang memiliki atau memegang jabatan tertentu. Tentunya dalam pelayanan di rumah ibadat itu. Jadi ada pembaharuan pelayanan di dalam rumah ibadat. Setelah itu, ia membagi tugas kepada siapa yang ditunjuk untuk mengerjakan fungsi dan tugas itu sesuai seperti yang telah diberikan. Nah, pada akhirnya kita menemukan bahwa sebenarnya itu berjalan sesuai seperti yang dimaksudkan. Ada beberapa catatan penting yang sebenarnya dari bagian pembacaan ayat yang kedua, bahwa pembagian tugas itu adalah pengaturan yang dilakukan oleh Hizkia untuk mengorganisir suatu pekerjaan. Nah, pada bagian ini disebutkan kepada para imam dan orang Lewi yang menjalankan tugas-tugas mereka di Bait Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang Hizkia ini dapat menerjemahkan semua pekerjaan kepemimpinan itu untuk mengatur, mengorganisir para imam dan orang Lewi untuk menjalankan tugas di Bait Allah ini yang tadi disebutkan dengan pembaharuan pelayanan. Hal berikut dari catatan ini adalah sebenarnya ada jabatan, ada tugas yang harus dikerjakan. Pembagian tugas ini dilakukan sesuai dengan jabatan, dan tugas masing-masing itu memastikan bahwa setiap orang memiliki peran yang jelas di dalam pelayanannya ibadah. Nah, tugas ini diberikan karena sebenarnya dari pembaharuan pelayanan itu supaya setiap orang yang telah memiliki jabatan dan tugas itu dikerjakan di dalam pelayanan ibadah. Ini penting sekali. Hal berikut daripada pembacaan yang kita telah sikapi bersama ini, sebenarnya pelayanan itu dimaksudkan supaya tujuan akhirnya adalah teratur. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, kita dapat memastikan bahwa apa yang dibuat oleh Raja Hizkia ini untuk suatu pembaharuan ibadat dalam pelayanan ibadat di Bait Allah itu berjalan dengan tertib, efisien, teratur, dan sopan sesuai dengan hukum Taurat. Nah, kita bisa tahu apa yang kita bisa buat hari ini, bahwa sebagai pemimpin dia dapat mengatur semua strategi, dia dapat mengatur semua hal yang berkaitan tentang apa yang harus dikerjakan, tidak hanya dirinya, karena tentu ia akan lelah. Seorang pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, dia dapat menerjemahkan semua yang telah ada pada dirinya untuk harus dikerjakan kepada orang lain. Itu ia mempersiapkan apa yang harus dikerjakan. Memang setiap kita punya kemampuan yang telah diberikan Tuhan, dan kemampuan itu hendaknya dipakai tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ada orang di sekitar kita yang menjadi mitra kerja kita, yang menjadi kawan kerja kita. Karena itu hendaklah mereka yang punya kapasitas, punya karunia, punya kelebihan, punya potensi diri, hendaknya dikumpulkan dan diorganisir sesuai dengan tugas dan jabatan mereka, supaya pekerjaan itu berhasil dengan baik. Hari ini sebagai gereja Tuhan, di mana saja kita dipanggil Tuhan sesuai dengan karunia kita, jabatan kita, secara struktural, secara fungsional, untuk dipakai, dipergunakan di dalam pelayanan ibadah, dalam pelayanan rumah Tuhan. Tetapi hal terutama adalah pembaharuan diri. Harus ada pembaharuan diri yang memang menunjukkan kepada setiap orang bahwa dia layak untuk memegang jabatan tertentu atau tugas tertentu. Dengan demikian, maka tugas yang hendak diberikan karena kepercayaan itu, ini semua pada dasarnya supaya teratur, tertib, dan sopan. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada,
Sebagai gereja Tuhan hari ini, kita membutuhkan pelayanan pembaharuan. Harus ada pembaharuan pelayanan secara terorganisir, sehingga setiap orang dengan kemampuannya dalam pembaharuan itu terlihat ada semangat iman, ada spiritual yang dibangun lagi kembali untuk turut bekerja bagi kepentingan bersama, bagi kebutuhan bersama, supaya di dalam pelayanan rumah Tuhan itu tidak ada kekosongan tugas dan tanggung jawab, tetapi setiap orang main peran untuk terlibat secara aktif. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dibuat dalam keterlibatan itu, sehingga rumah Tuhan itu atau bait Allah itu terisi dengan orang-orang yang memang telah memiliki jabatan dan tugas tertentu. Kita di mana saja, secara organisasi kita dipimpin dan dituntun, karena itu adalah ketaatan kita. Ketaatan pada organisasi kita itu penting sekali, supaya kepemimpinan itu jangan sampai ada di dalam kekosongan, ada dalam kehampaan. Karena kepemimpinan gereja ini terletak di bawah otoritas Tuhan Yesus sebagai kepala gereja ini. Dan siapa yang ada dalamnya, hendaklah ia memberi diri yang terbaik, karena ia dipanggil untuk terlibat dalam setiap kapasitas yang ada. Potensi diri hendaklah diberikan secara baik dan teratur, supaya pelayanan itu berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kita yang telah dipakai, dipilih Tuhan dalam pekerjaan gereja atau di mana saja, hendaklah dalam ketaatan dan kesetiaan penuh menjabarkan semua potensi diri yang ada, supaya pembagian tugas yang telah diberikan karena dinilai kita layak untuk menerimanya dan mengerjakannya, lakukanlah dalam ketaatan dan kesetiaan, karena di situ tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi orang-orang yang telah terpanggil dalam rencana Allah saat ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pelayanan firman yang telah kami dengar. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami punya kemampuan untuk dapat menerjemahkan firman yang ada ini. Kami sebagai pemimpin gereja atau pemimpin apapun yang telah Tuhan percayakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, biarlah kami dapat mengorganisir setiap tugas dan tanggung jawab dengan kemampuan, dengan potensi sumber daya yang ada bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka semua melakukan tugas yang sama itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dan percaya Tuhan pimpin kami dengan roh dan hikmat-Mu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.